Hai, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Christiana Dolorosa. Saya adalah mahasiswa IKIP-GRI Pontianak dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia semester 5. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas video pembelajaran mengenai materi menulis laporan hasil observasi. Materi ini kita pelajari pada siswa kelas 10 semester 1. Adapun KI dan KD-nya ada di atas ini. Untuk KD-nya, yang pertama kita akan menginterpretasi laporan hasil observasi. Yang kedua, merevisi isi teks laporan hasil observasi. Yang ketiga, kita akan menganalisis kebahasaan teks laporan hasil observasi. Dan yang keempat, kita akan mengonstruksi teks laporan hasil observasi. Itu tadi KD-nya. Kemudian kita akan membahas mengenai kompetensi intinya. Yang pertama, kita akan mengidentifikasi isi teks laporan hasil observasi. Yang kedua, kita akan menyusun isi teks laporan hasil observasi. Dan yang ketiga, kita akan menyimpulkan fungsi teks laporan hasil observasi yang telah kita buat. Kemudian berdasarkan KD2, terdapat KI. Yang pertama, melengkapi isi teks laporan hasil observasi. Yang kedua, kita akan membenahi kesalahan isi teks laporan hasil observasi. Berdasarkan KD yang ketiga, kompetensi intinya yaitu menganalisis kebahasaan teks laporan hasil observasi dan membenahi kesalahan bahasa dalam teks laporan hasil observasi. Berdasarkan KD yang keempat, terdapat kompetensi intinya yaitu yang melengkapi gagasan pokok dengan gagasan penjelas. Kemudian kita akan menyusun teks laporan hasil observasi dengan memperhatikan isi dan kebahasaannya. Baik, setelah kita mengetahui KD dan KI dari laporan hasil observasi ini, perlu kita ketahui teori materinya terlebih dahulu. Yang pertama, kita harus mengetahui bahwa laporan observasi itu adalah penyampaian suatu kegiatan yang telah kita amati secara cermat sesuai dengan fakta dan data yang ada. Kemudian isi teks laporan observasi ini merupakan sesuatu yang sudah terjadi di lingkungan sekitar kita. Ciri-ciri laporan hasil teks observasi yaitu mengandung sebuah fakta, bersifat objektif, ditulis secara sistematis, bersifat kekinian atau terbaru, kemudian menambah pengetahuan serta wawasan pada siswa maupun bagi pembaca yang akan mempelajari mengenai cara membuat laporan dari hasil observasi. Kemudian laporan hasil teks observasi ini berfungsi sebagai alat pengamatan suatu objek atau sebuah kegiatan. Gagasan pokoknya, setiap paragraf diperlukan untuk menyusun ringkasan laporan hasil observasi dengan menggunakan kata penghubung yang tepat. Nah, kawan-kawan, dengan demikian, manfaat dari membuat laporan observasi ini yaitu untuk mengatasi permasalahan, menemukan teknik terbaru, belajar mengambil keputusan yang efektif, dan mengetahui perkembangan suatu hal yang ada di sekitar kita. Nah, kawan-kawan, setelah kita mengetahui dan mempelajari mengenai teori-teori yang sudah kita pelajari sebelumnya mengenai teks laporan hasil observasi, nah pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu soal. Di sini saya sudah menyediakan salah satu contoh soal di atas ini, silahkan teman-teman lihat. Nah, di situ teman-teman cermati teks laporan hasil observasi berikut. Setelah mencermati gambar di atas, silakan teman-teman identifikasikan laporan teks observasi dengan mengisi soal yang ada di tabel berikut. Nah, yang pertama, ciri-cirinya itu harus mengandung fakta. Silakan teman-teman memberikan penjelasan atau keterangan mengenai gambar atau contoh soal di atas. Silakan teman-teman mengamatinya. Yang kedua, teman-teman harus mendapatkan ciri-ciri yaitu yang bersifat objektif. Silakan teman-teman juga memberikan penjelasan dan keterangan dan seterusnya dari 5 poin ciri-ciri yang harus teman-teman sampaikan dari teks observasi di atas. Nah, setelah mengerjakan soal-soal tersebut, kita akan memberi penilaian melalui rubrik penilaian di atas ini. Silakan teman-teman lihat rubrik penilaiannya. Tetapi namun sebelum kita lanjutkan pada rubrik penilaiannya,
di sini kita akan membahas kunci jawabannya yang sudah saya siapkan. Kawan-kawan boleh lihat di atas ini kunci jawabannya. Yang pertama, untuk ciri-ciri yang pertama itu kan mengandung sebuah fakta. Nah, penjelasannya atau keterangan melalui gambar yang sudah kita amati bersama tadi. Yang pertama yaitu kelinci adalah salah satu hewan mamalia dari keluarga Leporidae, dan seterusnya kawan-kawan boleh lihat. Dan yang kedua seperti itu juga, bersifat objektif. Nah, penjelasan atau keterangannya di situ yang diamati adalah kelinci sebagai sebuah objeknya. Dan yang ketiga itu tadi jawabannya, ciri-ciri mengenai ditulis lengkap dan menyeluruh. Di situ ada kelinci merupakan salah satu termasuk hewan mamalia dari keluarga Leporidae dan seterusnya. Dan ciri-ciri yang keempat itu bersifat kekinian atau terbaru. Nah, silakan kawan-kawan lihat penjelasan dari teks tersebut. Ini adalah kunci soal dan kunci jawaban yang sudah kita bahas. Nah, untuk rubrik penilaiannya, di sini kawan-kawan boleh lihat untuk rubrik penilaiannya, untuk rubrik pedoman penskorannya. Nah, yang pertama di situ ada keterangan, ada 3 keterangan. Yang pertama keterangannya jawabannya lengkap dan semuanya benar dan sesuai dengan kunci jawaban yang sudah kita bahas tadi. Dan untuk skornya itu ada 2. Dan untuk keterangan yang kedua yaitu jawabannya kurang lengkap dan hanya beberapa yang sesuai kunci. Nah, di sini kawan-kawan bisa memberi skornya itu 1. Dan untuk yang ketiga jawabannya itu salah semua. Nah, untuk skornya ya berarti 0. Nah, kemudian untuk penilaian skornya ini jika benar semua itu poinnya tadi ada 3. Nah, jumlah benarnya ini kita kalikan dengan 100. Setelah kita kalikan jumlahnya itu, kita kemudian bagikan dengan 100. Nah, itulah nilai untuk siswanya. Seperti itu. Nah, sekian kawan-kawan mengenai materi, teori berdasarkan KD, KI yang sudah kita bahas mengenai materi menulis laporan hasil observasi kita ini pada siswa SMA kelas 10 semester 1. Dan contoh-contoh soal beserta jawabannya, bagaimana cara menilainya beserta berdasarkan rubrik penilaian yang sudah disampaikan tadi. Semoga dengan video pembelajaran ini bisa bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi siswa kelas 10 semester 1 yang mempelajari mengenai materi ini. Semoga kita semua bisa menyusun laporan tentang hasil observasi yang telah kita amati. Mungkin sekian video pembelajaran kita pada hari ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, saya pamit undur diri. Sekian, terima kasih. Bye.